ya, tentang awalnya nggak ada niat rasa bangga gitu ya. Tiba-tiba karena diposting terus di grup, jadi muncul rasa wah aku nih gitu ya kan, nama aku nih yang muncul nih gitu. Ya memang ya itu hal yang sebenarnya manusiawi rasanya gitu kan. Ada sesuatu kebanggaan di dalam hati kita gitu ya, bahwa oh masya Allah alhamdulillah gitu ya bisa kita berkorban. Ya memang iya tadi kita bilang bahwa syarat dari amal itu ya itu tadi niat yang ikhlas. Kalau kita baca dalilnya di Quran surah Al-Mulk ayat 2 ya kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ihsanul amal. Jadi syaratnya di situ kata Imam Fudail bin Iyad yaitu gurunya Imam Malik itu beliau mengatakan bahwa ikhlas itu syaratnya ada dua. Yang pertama semata-mata hanya mengharap ridho Allah, tidak mengharap ridho manusia. Yang kedua dengan cara yang benar. Selain tadi kita sudah nyanyi ikhlas, kemudian juga cara kita dalam melakukan amal itu juga harus cara-cara yang benar. Kalau sudah nyanyi ikhlas tapi caranya salah, itu juga amal nggak diterima. Misalnya hewan sembelihannya nggak benar, cacat, gitu ya. Ya ikhlas, tapi tadi karena cara-caranya itu tadi salah, nggak terpenuhi, jadi sia-sia niat ikhlasnya gitu kan. Jadi dua syarat itu juga penting dipenuhi itu. Selain tadi kita sudah ya Allah ini ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tidak ada salahnya misalnya ketika rasa itu muncul seperti tadi di grup, kita misalnya coba melafazkan ya Allah ini nih ya. Begitu rasa itu muncul coba diniatkan kembali, niat ulang kembali, memperbaharui niat itu nggak ada masalah. Ya Allah ini tadi bisikan setan nih gitu kan, tiba-tiba muncul nih gitu. Karena ya Allah astagfirullahaladzim. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, niatkan kembali gitu. Ya Allah ini hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas semata-mata, tidak ada ingin pamer, ingin dapatkan pujian gitu. Ya memang ya setan itu ya senantiasa akan selalu berusaha untuk menggoda kita, membisikkan ke dalam ke dalam diri kita ya melalui aliran darah kita gitu ya. Jadi memang Fudail bin Iyad mengatakan ya satu-satunya cara melatih niat ikhlas itu semakin banyak ngaji gitu. Artinya nanti ke depan abang Anda ini kalau semakin berlatih, semakin sering kurbannya, insya Allah mudah-mudahan lama-lama rasa itu akan hilang. Semakin sering, semakin terlatih, semakin dibiasakan, insya Allah mudah-mudahan rasa itu lama-kelamaan insya Allah akan hilang. Nah, gitu mudah-mudahan dengan sering kita berlatih, sering kita kumpul sama orang soleh, ngaji. Jadi salah satu metode untuk melatih ikhlas itu dengan kita membiasakan diri. Nah, semakin sering gitu kan. Nah, contoh misalnya sama kayak kita beli sesuatu, kita punya sesuatu yang baru nih gitu kan. Wah, rasanya wah gitu kan. Kayak punya handphone baru atau sepeda motor baru. Wah, bangga nih kan. Tapi lama-lama kan rasanya makin biasa aja tuh. Pertama masih dirawat, dielus, lihat. Lama-lama biasa. Nah, kira-kira begitu cara melatih ikhlas itu. Jadi insya Allah kalau abang Anda ini semakin sering berkurban, lama-lama insya Allah akan hilang. Jadi ya rumusnya, ya tiap tahun berkurban gitu, kalau bisa gitu. Mudah-mudahan dengan membiasakan itu, lama-lama rasa itu akan hilang. Nah, termasuk dengan ibadah gitu. Insya Allah kalau kita membiasakan diri, semakin sering ngaji, ilmunya semakin bagus, kesolehannya semakin insya Allah rasa takwa, rasa ininya insya Allah akan semakin soleh, semakin tawadu. Nah, jadi di awal-awal muncul, ya biasa lah. Gitu kan. Hal yang wajar manusiawi. Gitu. Tapi ya kita kalau muncul rasa itu, ya banyak-banyak kita memohon ampun, istighfar, ya Allah, perbaharui niat, nggak ada masalah. Kita sering-sering memperbarui niat itu nggak ada masalah. Oh ya Allah ini tadi saya niatnya, ya Allah ini niatin lagi, perbarui niat lagi, nggak ada masalah, mengikhlaskan niat, mengulangi niatnya lagi biar nggak salah, ya kan? Nggak ada masalah. Kita memperbarui niat setiap rasa itu muncul nggak ada masalah. Nah, yang penting begitu rasa itu muncul jangan sampai terbawa gitu kan. Coba-coba kita istighfar, mohon ampun sama Allah. Nah, dengan begitu mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita. Karena memang sangat halus sih memang. Karena niat ini kan urusannya hati gitu. Kita nggak nampak, yang tahu kita sendiri sama Allah. Nah, cuma memang kemarin di kajian kita itu memang ciri-cirinya cuma bisa dilihat. Nah, tapi kita nggak bisa vonis. Cuma dari ciri-ciri itu kita bisa melihat seseorang itu ikhlas atau enggak. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Orang ikhlas itu adalah dia tidak mudah menyalahkan orang, tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Ada 4 kemarin ciri-ciri orang ikhlas itu kan. Nah, itu kita biasakan dengan berlatih. Mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah ikhlas itu akan terjaga. Dan kemudian juga kita kumpul sama orang-orang soleh.
Begitu ada muncul itu kan ada yang ngingatin tuh. Nah, ada yang ngingatin teman, jangan gitu. Oh iya ya. Nah, jadi itu pentingnya kita ngumpul sama orang soleh, ngajinya jalan terus. Kemudian kita berlatih, membiasakan diri. Nah, dengan rumus itu berlatih, mohon ampun, memperbarui niat, kumpul sama orang-orang soleh. Mudah-mudahan insya Allah kita akan terbiasa mengikhlaskannya. Begitu mungkin jawaban saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurang atau yang kurang jelas. Saya kembalikan kalau ada yang bertanya. Ada apa itu ingin didiskusikan lagi? Ayo Pak Nida, ini biasanya banyak masalah ini.